persiapan Mapres mau datang ke Kota Palangkaraya, bosku. Ini, bosku. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Kau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Sana belusukan ke universitas, katanya anak muda. Kita tunggu, kita tagih, ayo. Datangi UI, datangi ITB, datangi UNPAD, datangi Unisba, datangi kampus-kampus lain. Tapi datangnya natural ya, jangan disutak setting. Nanti mahasiswanya disiapkan, dibayar, pura-pura jadi mahasiswa, pura-pura nanya. Sudah capek lah kita kayak begitu ya. Ini dari kabar yang lain sama ya. Tadi di Kompas, ini Tribun. Gibran belusukan ke Pasar Kahayan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pisau pedagang ikut disita. Kemarin bagi-bagi susu, setelah Gibrannya keluar, ricuh. Dempet-dempetan, sedek-sedekan, ada yang keinjak. Ini belum apa-apa, ini sudah menunjukkan kemudaratan adanya Gibran sebagai wapres. Jadi mohon segera diperiksa. Bukan kita ingin diganti, ya, diganti itu konsekuensi logis. Yang wajarnya apa? Ya periksa dulu. Ada indikasi kuat pemilik akun Fufufafa itu adalah Gibran, periksa. Ada indikasi dugaan korupsi keluarga Mulyono, periksa. Ada indikasi nepotisme, gratifikasi dan seterusnya, periksa. Periksa saja dulu. Kan bisa kan? Yuk, bisa yuk. Petugas ya. Dan tentu selain Gibran, selain kabar Gibran, kita tidak boleh sedikit pun terlewat dari perkembangan kasus judi online-nya Budi Ari. Bukan judi online punya Budi Ari, tapi kedekatan judol dengan Budi Ari begitu kental ya. Karena sinyalemen Budi Ari terlibat juga ada, harusnya juga diperiksa. Karena kita lihat ini ngeri nih. Pegawai Komdigi yang ditangkap kasus judi online sempat mencoba kelabui PPATK soal nomor rekening. Jadi mereka ini sudah ditangkap. Sudah berapa hari. Didalami kan tentang kemana uang ini mengalir segala macam. Berusaha mengelabui. Tidak memberikan seluruh nomor rekeningnya. Hanya sebagian saja. Jadi mereka jelas-jelas tidak ada perasaan atau keinginan untuk bertobat. Jadi habisi saja. Kalau ada keinginan bertobat, dia keluarkan saja semua. Wah, ini godaan uang ini luar biasa. Walaupun sudah ditangkap masih mau nipu. Brengsek banget kau. Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi yang ditangkap terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang memblokir situs judi online sempat mencoba mengelabui pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan hal itu dilakukan mereka dengan cara melaporkan rekening yang berbeda dari milik kelompoknya.
Oknum-oknum Komdigi yang tertangkap juga selama ini ternyata mencoba menyesatkan kami dengan menyembunyikan nomor-nomor rekening kelompok mereka dan mengirimkan nomor-nomor rekening lainnya untuk kami tindak. Ia juga menilai kemungkinan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari juga sempat terkecoh oleh ulah mereka. Sempat terkecoh atau bagian nih. Sumber, meski demikian PPATK kata ia menggunakan berbagai sumber informasi sehingga mayoritas rekening terkait situs judi online yang dibina para pegawai Komdigi yang pengkhianat bangsa itu dapat diblokir. Alhamdulillah. Tapi jangan dulu percaya. Jangan-jangan yang disebut mayoritas itu sebenarnya minoritas. Kan mayoritas minoritas di kita ini jadi saru gitu. Ya kalau bicara istilah mayoritas minoritas, kan mayoritas ini yang paling besar. Tapi seringkali rezim memperlakukan yang mayoritas seperti minoritas, memperlakukan minoritas seperti mayoritas. Jadi ini juga jangan dulu percaya. Jangan-jangan mereka bilang mayoritas sebenarnya minoritas. Masih banyak rekening-rekening yang belum bisa diketahui oleh petugas. Intinya mereka juga coba mengelabui kami dengan menutup informasi. Jadi 11 orang pegawai Komdigi ini luar biasa brengseknya. Tapi di atas mereka yang melakukan pembiaran jauh lebih berbahaya lagi, lebih mengerikan lagi. Kan begitu ya. Oke. Pembukaan MTQ nggak ngasih sambutan. Pidato di depan pimpinan daerah pakai monitor. Coba lihat dengan seksama. Ya ini sudah jelas tak. Ada perbedaan gaya antara Jokowi dan Gibran. Tapi ya polanya mirip gitu. Jokowi selalu teks baca kertas, Gibran pakai teleprompter. Aduh. Dan kita harus ketahui juga bagaimana AK itu, adik Krismanto, otak dari kejahatan luar biasa ini. Dia tuh ngelamar nggak diterima, tapi kok bisa? Ini kita simak ya. Polda Metro juga mengungkapkan alasan AK tetap dapat bekerja di Kementerian Komunikasi meski tak lolos seleksi. Kabid Humas Jaya Kombes Ade Arsyam mengatakan tersangka AK tetap dapat bekerja sama karena terdapat standar operasional prosedur baru dari pemerintahan Komdigi. Jadi akal-akalan aturan lagi gitu. Ya samalah kayak Undang-Undang nomor 90 ya, yang meloloskan Gibran jadi cawapres. Ketika ada kehendak, aturan menghalangi, ubah aturannya. Kan mungkin gitu, Gibran belusukan ke pasar juga sebenarnya nggak ada, cuman karena ketakutan, oke, buat SOP baru. Kalau belusukan ke pasar tidak boleh ada pisau di pedagang, walaupun pedagang ayam, pedagang ikan. Selesai itu. Kami tidak melanggar aturan, aturannya saja kami rubah. Kan begitu. Ternyata terdapat SOP baru yang memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Kementerian Komdigi. Siapa itu? Pasti petinggi dong, minimal dirjen. Tapi Menteri Komdigi masih mengatakan bahwa belum ada katanya. Belum ada sinyalemen dirjen atau menteri terlibat. Ya belum ada, mudah-mudahan besok lusa ada ya. Ade Arya mengatakan saat ini tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum tengah mendalami proses pembentukan SOP yang membuat tersangka bisa tetap bekerja. Nggak lolos, diloloskan. Nggak cukup, dicukupkan. Termasuk dugaan adanya keterlibatan pihak tertentu yang membuat SOP baru agar AK dapat bekerja di Komdigi dan mengelola situs judi online. Terkait temuan ini masih dilakukan pendalaman. Ya mudah-mudahan ya Pak Polisi, kita support lah habis-habisannya. Projo sebut Budi Ari take down 33,8 juta situs judol selama jadi Menkominfo. Hati-hati tuh, sudah ada pakar yang menunjukkan ternyata yang diblokir bukan situs judol, situs WordPress. Terus kata si Projo, ya memang situs WordPress tapi kan judol. Iya. Jadi maksudnya begini kan, situs itu yang beneran itu kita menyewa, nyewa hosting, nyewa domain dan seterusnya. Nah, kalau
Situsnya pakai WordPress, nggak perlu sewa, itu gratisan. Tinggal bikin, cloning, jadi. Sekarang ditutup 3,8 juta situs judul WordPress, besok bisa jadi 3,8 lagi yang baru muncul. Sebegitu gampangnya membuat, apalagi dengan sistem cloning. Ini jangan bodohi gitu ya. Tapi kan dia harus bela budi ari ya, biar dapat jatah juga kali. Minum dulu. Nah, kita juga harus ingat-ingat. Ini salah satu otaknya ini yang kita bilang AK tadi, ini yang nggak lolos ini. Gaya hidup mewah pengkhianat bangsa Fahri Zulfikar, pegawai Komdigi yang merangkap jadi kaki tangan judi online. Ini orangnya dengan istrinya. Kenapa kita pampang? Ya ini harus jadi tekanan publik agar tidak ada yang meniru perilaku seperti ini. Sepakat ya? Oke. Judi nggak diberantas, hanya akan berganti pengelola. Ya, tapi kan harus diperjuangkan terus. Jadi kezaliman itu pasti akan ada sebagai sebuah sunatullah. Cuman kita ada berada di mana gitu? Apa apatis yang diam saja atau yang ikut membasmi?